Hai semua, nama saya Mustafa. Dan di video kali ini seperti biasa ya, kita bakal bikin tutorial lagi, kita belajar lagi. Tentu bisa tebak kita bakal ngapain ya, mungkin dari belakang udah kelihatan nih ya. Nah, jadi kita bakal bikin aplikasi mobile teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah lihat nih, udah ada apa namanya, Dart ya. Teman-teman ada yang tahu bahasa pemrograman Dart? Ya kan, mungkin kalau dari untuk mungkin kalau teman-teman udah pernah ngoding sebelumnya nih, teman-teman udah lihat nih, ini ada Flutter ini ya. Jadi kita bakal bikin aplikasi mobile ya menggunakan Flutter dan Dart teman-teman. Namun karena seperti yang teman-teman tahu ya, biasanya saya biasa bikin game ya, jadi kita bakal bikin game teman-teman. Anjay, keren ya. Jadi nanti kita bakal ngebikin game di HP teman-teman, jadi menggunakan Flutter teman-teman. Nah, Flutter itu punya sebuah 2D game engine namanya Flame, ya kan, Flame kan 2D game engine made on top of Flutter gitu. Jadi ini salah satu game engine-nya Flutter. Setidaknya ini doang deh, apa ada yang lain saya kurang tahu ya, tapi kalau nggak salah ini yang pernah pernah launching ya, kayak baru launching gitu. Bahkan ini masih versi 1 teman-teman ya kan, 1.0.0 gitu. Jadi nanti kita bakal bikin game gunain Flame Engine dan juga Flutter ya. Memang karena Flame Engine kan dia dibuat di atas framework Flutter, dan Flame ini juga salah satu yang lumayan lengkap loh teman-teman. Dia kalau untuk audio ya pastilah ya kan, untuk ngeload gambar pasti. Nah ini salah satunya ini, dia punya physics engine sendiri teman-teman ya kan, dimana dia namanya Flame 4G 2D. Jadi dia ini port dari box 2D ya. Nah, dan dia juga punya tile untuk kalau misalkan kita ngebikin apa, leveling biasanya itu gunain tile. Teman-teman bisa cek aja di pub.dev ya, di bagian sini ya, Flame. Nah ini ya, dia punya banyak kan, ini nyampe ada 3 halaman ya. Jadi bisa teman-teman cek Flame Engine-nya. Jadi salah satu apa ya, mungkin namanya juga game engine kali ya. Misalkan kita kan bisa bikinnya pakai game library, mungkin kalau ada game engine jadi banyak banget fitur-fiturnya. Salah satunya dia bahkan punya physics engine sendiri, dan ini salah satu yang lumayan saya suka sih. Jadi kalau ada physics engine tuh karena lumayan fun, kita bisa bikin apa aja di situ. Nah, jadi itu dia. Jadi kita bakal bikin game ya, seperti biasa kita kembali lagi bikin game ya. Udah lama kita nggak bikin game. Nah, sebelumnya kita belajar web ya, web tentang Adonis, tentang Golang ya kan. Bikin game dengan menggunakan Flame Engine, Flutter dan juga Dart teman-teman. Jadi teman-teman pastiin udah install Dartnya dan udah bikin project pertama seperti ini gitu ya kan. Besok kalau project Dart itu pertama-tama dia bakal kayak gini nih ya kan nih. Nah, seperti ini. Pastiin teman-teman udah bikin project Flutternya, ya udah install Dartnya, Flutternya, mau segala macam, tinggal pakai dah gitu aja lah ya. Nah, setelah teman-teman sudah bikin project pertama ya, terserah ya teman-teman mau ngasih nama apa aja. Nah, teman-teman ke bagian pubspec.yaml ya kan, lalu di bagian dependencies teman-teman install nih Flame ya. Itu di sini saya gunain Flame versi 1.4.0. Oke. Saya saranin teman-teman untuk menggunakan versi yang sama agar teman-teman bisa ngikutin tutorial ini juga dengan nyaman ya, dengan nggak ada error-error yang harus teman-teman cari. Dan untuk Flame audionya saya gunakan versi 1.3.2 gitu. Jadi saya saranin buat disamain aja. Oke, teman-teman bisa ketik aja, kok ketik terus teman-teman save version ya. Setelah teman-teman ketik, teman-teman save, nantinya secara otomatis apa nantinya Flutter bakal nyariin dependensiesnya gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga perhatiin di sini saya udah punya gambar aset ya, karena biasanya kalau kita bikin project awal-awal Flutter asetnya belum ada. Di sini saya punya audio sama image ya kan. Gambarnya gambarnya agak salah nih ya. Jadi untuk gambarnya saya bakal gunain gambar yang ada di sini nih. Nah, ini saya nemu nih di GitHub yang namanya Catching Box, karena memang nantinya kita bakal ngebikin gamenya tuh seperti inilah, mirip-mirip. Jadi untuk aset-asetnya saya ngambil dari sini ya gitu. Mungkin kalian bisa download aja, download ya kan. Lalu nanti teman-teman bakal ngambil aset kayak ngambil buahnya, ngambil apa nih, kardusnya dari sini gitu.
untuk aset-asetnya. Untuk audionya sendiri sebenarnya nantinya kita mungkin nggak bakal pakai audio kali ya. Mungkin untuk audio nanti deh, bakal coba saya cariin lagi asetnya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah download asetnya, di bagian bawah sini ini apa namanya, ini saya salah asetnya, saya salah ngopi tadi, sorry. Tapi nanti di video selanjutnya bakal saya kasih tahu bakal saya kasih tahu aset mana yang bakal kita pakai. Nah, nanti bisa scroll ke bawah. Lalu di bagian sini, di bagian ini kan to add asset to your application, add asset section. Nah, jadi di bagian sini kita bisa uncomment bagian asset sectionnya. Lalu kita ubah ini menjadi aset ya. Jadi aset, ini juga jadi aset. Yang atas jadi images, ini hapus saja. Yang bawah jadi audio. Gitu. Jadi dengan begini nantinya kita bisa langsung akses nama filenya tanpa harus kayak /asset, /image, /images, apa namanya, /audio, apa namanya, itu nggak usah, langsung akses nama ininya. Nah, jadi ini bakal kayak gini nih, pub get running. Jadi nantinya Flutter bakal otomatis seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tadi nambahin flame audio ataupun tadi nge-update ininya gitu. Nah, jadi game apa sih bakal kita buat ya? Nah, jadi kita bakal bikin game itu seperti ini teman-teman, karena memang saya kan sebelumnya udah buat ya. Ini bakal coba saya close. Nah, jadi gamenya itu seperti apa? Nah, gamenya seperti ini. Game itu, nah ini dia. Nah, ini gamenya. Jadi kita punya ini, kita kotak kita, yang mana dia ngambilin buahnya ya kan, lalu ada skornya ya kan. Lalu kita ketika dia buahnya collide sama kotak kita, skornya nambah. Walaupun di sini kalau misalkan saya ke kiri langsung, nah ini kan masih tembus ya. Nah, itu nanti bisa kita coba fix. Nah, dan untuk kontrolnya di sini saya gunain joystick. Kita bisa aja kok ngebikin kayak apa ya, mungkin di sini panah ya, panah kiri sama panah kanan. Namun di Flutter tuh maksudnya di Flame Engine mereka tuh punya kontrol untuk joystick, dan menurut saya mungkin joystick lebih fun deh, ya kan. Oke, terus kita kita ngambil bomnya, ya kan, ngambil bomnya, nah game over. Nah, udah muncul tombol restartnya, terus kita klik. Nah, ini sayangnya ini nggak restart. Namun kadang-kadang dia restart, kadang-kadang agak aneh memang. Tapi nggak apa-apa kok, walaupun mungkin nantinya ini walaupun nantinya nggak bisa, tapi kita belajar gimana kita ngebikin game gunain Flame dan juga Flutter. Jadi intinya itu aja, kita ngebikin game, belajar bagaimana kita ngebikin game gunain Flame dan juga Flutter. Walaupun ini saya juga nggak tahu waktu itu saya bikin udah bener, udah bisa restart gitu ya, tapi nggak tahu kenapa di sini nggak bisa nih, agak aneh nih mungkin. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Oke, sekarang itu kita jalanin projectnya. Teman-teman bisa jalanin project dengan cara run. Habis itu teman-teman bisa pilih start debugging. Namun di sini saya pilih start run without debugging gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian lib, lalu ke main.dart. Oke. Ini kita langsung saja ya. Oh ya, untuk tutorial ini saya harapkan teman-teman paham basic Flutter ya pastinya ya. Paham basic Flutter, paham Dart ya kan. Jujur saya pribadi juga nggak begitu apa ya, jago-jago banget, karena memang saya baru banget ini gunain Dart ini segala macam ya kan. Jadi setidaknya paham basicnya aja, itu udah cukup aja untuk teman-teman ngikutin tutorial ini. Setidaknya paham basic aja, dan laptopnya kuat bisa buat ngejalanin ini emulator gitu. Sisanya mah gampang kok, karena ini emang tutorialnya untuk teman-teman pemula gitu. Oke. Kita bisa hapus bagian ininya, kelas ini, lalu bagian ini juga kita hapus sama kita, karena memang kita bukan bikin aplikasi gunain Flutter, tapi kita bikin game. Lalu setelah itu di bagian sini kita bisa tulis game widget. Oke, kenapa dia nggak ada bisa muncul dependensi? Oh, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa deh. Game widget, game. Habis itu jadi untuk game widget ini dia tuh nanti dari si ininya, dari si Flame Engine nya. Nah, ya teman-teman bisa klik ini tombol lampu ini buat dia nge-import ini package Flame game, ya kan? Game. Habis itu di sini nanti kita taruh nama kelas dari game kita. Mungkin saya kasih namanya catch game seperti ini gitu. Dan jangan lupa di sini kita bisa tulis widget
apa ya, Flutter binding dot ensure initialize. Jadi apa namanya, widget Flutter binding ensure initialize ini tuh dia bakal mastiin untuk bagian, kan kalau misalkan di HP itu kan ada ini ya. Nah ini nih, lihat nih, jadi kayak status bar ya, atau navbar, status bar ya, ya kan, yang ada wifi ya sama sinyal sama HP nih. Nah, dengan kita bikin ensure initialize ini, nantinya ini bakal kita hilangin, jadi kayak benar-benar full screen gitulah, intinya seperti itu, gitu. Oke. Setelah itu kita kan oke, ini kenapa dia masih error, coba saya ketik. Jadi udah ada nggak game widget, ini dia game. Oke. Nah sekarang kita bisa bikin kelas lagi, file baru. Saya kasih nama game.dart. Setelah itu saya bikin nama kelasnya adalah catch game, dimana dia extends flame game, teman-teman, gitu. Jadi extend itu kayak inherit ya, jadi kita itu nggak inherit seluruh fungsionalitas yang ada di Flame Engine, gitu. Dia kan langsung otomatis ke import, gitu. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman gunain text editor Visual Studio Code, kan saya gunain Visual Studio Code ya, nanti bisa ke bagian extension, lalu teman-teman bisa install extension untuk Dart, nih dia Dart dan juga Flutter. Jadi nantinya setiap kali kayak kita apa namanya ngeklik, jadi dia bakal nge-import package-nya yang sesuai dengan apa yang kita tambahkan, gitu ya. Setelah itu di sini kita bisa gunain catch game kita, catch game, habis itu panggil seperti ini ya, kita initialize, save. Nantinya dia tuh bakal gelap setahu saya, ya kan, error bahkan, ya kan. Ini coba kita reset lagi. No kan, dia bakal gelapnya itu. Jadi dia bakal gelap seperti ini, dan teman-teman perhatiin, jadi dia bakal jalan terus seperti ini karena memang itu artinya kita sudah ngejalanin Flame Engine. Yang mungkin kalau teman-teman kurang yakin, kita bisa jalanin onload seperti ini. Kita ubah jadi async, aduh ini jadi wait. Teman-teman gak usah bingung dulu ini apa, nanti bakal saya jelasin ininya. Sekarang kita kasih teks ya, hello world, teks komponen, ada teks komponen, kenapa tidak ada sini kan, sorry, add teks komponen. Oke, kenapa nggak ada teks komponen, coba, ini agak aneh. Ini dia teks komponen, misalkan hello world, habis itu untuk posisinya kita mau di tengah-tengah. Kenapa error main argumen? Oh ya, serupa untuk teksnya sip. Kita lihat, kita refresh. Nah, dan dia muncul apa namanya, ini teks kita. Nah, berarti dengan begini kita sudah menggunakan Flame Engine, teman-teman. Nah, jadi apa sih onload ini? Nah, mungkin langsung saja kali saya jelasin. Nah, jadi di game engine, sebenarnya nggak cuma di game engine ya, pada dasarnya di game library sekalipun ada tuh istilahnya namanya game loop, gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya kita ke bagian Flame Engine, nah untuk ke bagian game loop nih ya, ke bagian game loop. Nah, jadi di game loop itu di mana game kita tuh bakal berjalan terus, teman-teman. Perhatiin deh, kalau misalnya teman-teman perhatiin di bagian sini, di bagian di bawah konsol, lihat ini kan dia jalan terus nih ininya. Nah, jadi dia kan jadi ini tuh game kita sedang berjalan, teman-teman. Nah, untuk function onload ini itu artinya kita ngeload seluruh aset-aset kita, gitu. Jadi kita ngeload aset-aset kita. Jadi dia punya ada onload, ada update, dan juga ada render. Nah, kalau onload itu berarti kita ngeload aset-aset kita, aset-aset yang ada di game kita, bisa itu gambar, apa namanya, suara dan sebagainya. Dan untuk update itu kita ngupdate ini kita, game kita. Kayak contoh misalkan kita punya player. Nah, nantinya ketika kita pencet spasi, player kita jadi lompat. Nah, jadi di update inilah kita ngelakuin
hal itu. Jadi kita nge-update posisinya gitu, jadi lompat. Nah, render ini yang kita nampilin ke si game kita gitu. Walaupun nantinya kita nggak begitu sering sih gunain render. Biasanya render tuh kayak nampilin gambar kotak gitu sih. Jadi biasanya kita nantinya gunain onload dan juga update aja gitu. Soalnya agak beda ya teman-teman. Saya juga waktu pertama kali bikin game di Flame ini agak beda. Biasanya memang kalau biasa saya bikin game tuh kan nampilin di render ya, jadi kayak onload aset, update game, nampilin ya. Tapi di sini agak beda, jadi nantinya teman-teman bakal lihat sendiri gimana caranya gitu. Jadi itu dia game loop kita. Jadi game kita tuh selalu jalan teman-teman, ya kan. Lihat tuh, jadi ini tuh selalu update. Jadi setiap kali kita ngebuka ininya ya, ini tuh game kita lagi jalan gitu, selama kita nggak nge-close gitu teman-teman. Oke, jadi itu dia mungkin di video pertama. Saya rasa ini cukup banget untuk pengenalan Flame-nya. Masih samar-samar ya, mungkin teman-teman juga masih bingung ya kan, masih dikit banget. Jadi nantinya kita bakal mulai kayak nampilin gambar, nampilin joystick, bikin skor segala macam, pokoknya bakal seru banget. Jadi jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.